Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang geografi Perjanjian Lama. Nah, dalam Alkitab banyak disebutkan nama tempat yang pernah ada di dunia, meskipun banyak nama yang tidak lagi ditemukan sekarang ini karena terjadinya perubahan-perubahan nama seiring berjalannya waktu, namun masih ada banyak juga yang tetap dipertahankan sampai sekarang ini. Geografi Perjanjian Lama sangat penting karena ini adalah bukti bahwa peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama terjadi di suatu tempat dan di suatu waktu di dunia ini. Dalam geografi Perjanjian Lama terdapat ruang lingkup yang dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu geografi secara fisik, politis, dan sejarah. Ya, teman-teman yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu Ramses atau Rameses. Terdapat di dalam Keluaran 12 dan Bilangan 33 ayat 5. Ramses atau Rameses ini adalah suatu kota perbekalan yang terdapat di Mesir kuno yang bersama ada dengan kota Piton. Dan kejadian ini pun tercatat di dalam kitab Keluaran, kitab Ibrani, dan ada di Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Nama tempat ini atau nama Ramses atau Rameses ini pertama kali disebut ada di dalam kitab Kejadian, yaitu di mana ketika Yusuf menunjukkan kepada ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Karena itu Rameses ini diyakini berada di tanah Goshen, satu dari 2 kota perbekalan yang harus didirikan oleh orang Israel dengan kerja paksa bagi Firaun Mesir. Ramses ini juga adalah tempat keberangkatan orang Israel meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Poin kedua yang akan kita bahas saat ini yaitu Sukot. Terdapat di dalam Keluaran 13 ayat 20 sampai 22 dengan judul cerita yaitu dalam penyertaan Tuhan. Ya, jadi ayat 20 berkata bahwa demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi, melalui ayat firman Tuhan ini, kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil hal-hal pokok atau hal-hal penting, yaitu Allah menempatkan tiang awan dan tiang api sebagai bukti kehadiran, sebagai bukti kasih-Nya, sebagai perhatiannya kepada bangsa Israel. Dan kita percaya bahwa awan dan api itu ada bersama mereka sehingga mereka mencapai tanah perjanjian dalam waktu 40 tahun kemudian. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita tentang kisah penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tiang api ini melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umat-Nya. Tuhan berbicara dengan bangsa Israel di dalam tiang api. Sedangkan tiang awan ini melambangkan kemuliaan Tuhan yang selalu menutup kemah pertemuan. Kedua lambang kehadiran Tuhan tersebut terus terlihat sampai bangsa Israel ini memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua. Penyertaannya yang tetap menunjukkan kasih sayangnya yang begitu besar. Dia bertindak sebagai seorang gembala di tengah-tengah perjalanan padang gurun yang berbahaya itu. Tuhan tidak mengutus para malaikatnya, tetapi Dia sendirilah yang hadir dan memimpin perjalanan mereka. Poin ketiga yang akan kita bahas saat ini adalah Pi Hahirot yang ada di dalam kitab Keluaran 14 dan kitab Bilangan 33 ayat 8. Pi Hahirot ini adalah tempat perkemahan terakhir orang Israel sebelum mereka menyeberangi Laut Merah. Ini ada di dalam Bilangan 33 ayat 7 dan 8. Setelah mereka berkemah di Etham di tepi padang belantara, Musa menerima perintah dari Allah
untuk berbalik dan berkemah sebelum Pi Ahirot di antara Migdol dan laut yang ada di depan Baal Zephon. Selanjutnya mereka sampai ke Mara. Ini terdapat dalam Keluaran 15 ayat 23 sampai 26. Mara dalam bahasa Ibrani artinya pahit, dalam bahasa Inggris artinya Mara adalah marah. Mara ini adalah salah satu lokasi yang didefinisikan dalam Taurat sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan Israel selama Eksodus. Nah, dalam kitab Keluaran 15 ayat 22 mencatat bahwa Mara adalah tempat Israel selama mengembara di padang gurun tanpa air dan tanpa minum. Nah, terdapat dalam Keluaran 15 ayat 23 bahwa bangsa Israel sampai ke Mara dan mereka menemukan mata air. Menurut penuturan, Mara ini memiliki mata air tetapi tidak dapat diminum karena rasanya pahit, sehingga dapat disebut artinya Mara yang artinya pahit. Nah, setelah itu mereka melakukan perjalanan dan sampailah mereka ke Elim. Ini terdapat dalam Keluaran 15 ayat 27. Elim ini menurut Alkitab adalah salah satu tempat di mana orang Israel berkemah mengikuti keluaran mereka dari Mesir. Nah, di Elim ini juga terdapat 12 mata air dan 7 pohon korma yang terletak di antara Mara dan Gunung Sin, dekat pantai laut timur Teberau. Nah, setelah itu mereka sampai ke padang belantara Sin. Ini terdapat dalam Keluaran ayat 16. Padang belantara dalam bahasa Ibrani adalah Midbar, yang artinya tanah yang tidak digarap dan jarang penduduknya, atau bisa juga disebut tanah tandus atau tanah gersang. Nah, dalam Keluaran ayat 16 ini berisi kisah perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir setelah mereka berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Baik, saya akan menjelaskan tentang Rafidim. Sebelumnya kita bisa membaca dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Rafidim adalah salah satu tempat perkemahan orang-orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat mereka diperbudak. Rafidim ini merupakan perhentian atau persinggahan mereka yang terakhir sebelum mencapai Gunung Sinai. Berbicara tentang Rafidim, disinilah terjadi peperangan antara orang Amalek dan bangsa Israel. Yang selanjutnya ada Gunung Sinai, kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 19 sampai pasal yang ke-20. Gunung Sinai, yaitu nama gunung, tempat Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa dan membuat janji kepada suku-suku bangsa Israel yang sedang berkumpul pada saat itu. Dan selanjutnya ada padang belantara Sinai. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-25 sampai pasal yang ke-30. Di sini Musa, Harun, dua putra Harun dan 70 penatua yang ada melihat dan bersekutu dengan Allah. Dalam pasal yang ke-24, Allah memberi Musa petunjuk untuk membangun sebuah kemah suci. Nah, jadi di padang belantara Sinai ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel harus memberi persembahan kepada Tuhan dengan cara membangun kemah suci. Perkemahan padang belantara. Pada Bilangan 11 ayat 16 sampai 17, di situ Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengumpulkan 70 orang tua-tua di kemah pertemuan. Di situ Tuhan akan berbicara kepada Musa dan membagikan sebagian dari roh yang Tuhan berikan kepada Musa kepada 70 orang tua-tua itu. Karena Musa sudah tidak sanggup lagi untuk memikul bebannya dan tanggung jawabnya terhadap bangsa Israel seorang diri. Ezion Geber. Dalam Ulangan 2, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk melewati tanah saudara mereka, yaitu Bani Esau yang diam di Seir. Dan Tuhan juga memperingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak menyerang mereka. Dan bangsa Israel pun melewati tanah itu dalam kedamaian. Lalu bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka melewati Kades Barnea. Dalam Bilangan 13 ayat 1-3, di situ Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus mata-mata ke tanah Kanaan. Tetapi karena bangsa Israel memberontak kembali kepada Tuhan, maka bangsa Israel pun kembali gagal untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Baiklah, sekarang kita masuk pada padang belantara sebelah timur, yaitu di mana bangsa Israel menghindari konflik dengan suku Edom dan Moab.
dalam Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 21. Di mana dalam ayat ini kita bisa melihat ketika Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom bahwa mereka melalui daerah mereka, tetapi Raja Edom tidak memperbolehkan mereka untuk melalui daerah mereka, dan akhirnya bangsa Israel menyimpang meninggalkan daerah mereka untuk menghindari konflik. Selanjutnya kita masuk dalam Sungai Arnon, di mana bangsa Israel menghancurkan orang-orang Amori yang berperang melawan mereka. Kita bisa melihat dalam Ulangan pasal 2 ayat 24 sampai 37, di mana dalam ayat ini Tuhan berfirman kepada Musa untuk membawa bangsa Israel berangkat dan menyeberangi Sungai Arnon. Sebab Tuhan telah menyerahkan Sihon Raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya kepada mereka. Selanjutnya kita masuk dalam Gunung Nebo, di mana di sini Musa melihat tanah perjanjian. Kita bisa melihat dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 4. Dalam ayat ini Musa naik dari dataran Moab ke atas Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgan yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan seluruh negeri itu, dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Tuhan mengizinkan Musa melihat negeri itu, tetapi Musa tidak akan menyeberang ke sana. Saat ini kita masuk ke dalam bagian dataran Moab. Sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke Kanaan. Mereka melewati daerah Moab, dan mereka berkemah di seberang Sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari orang Amori. Sebab Sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Tuhan berfirman kepada Musa di tempat ini untuk menghalau semua penduduk negeri, karena ada banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penduduk lokal sana. Bagian berikutnya adalah Sungai Yordan. Sungai ini mempunyai makna yang penting dalam ajaran Yudaisme dan kekristenan, di mana tempat ini menjadi jalan yang dilintasi oleh bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kota Yeriko. Nah, kota ini meliputi tanah seluas kira-kira 4 hektar, dan Yeriko merupakan kota benteng bukan hanya bagi penduduknya, tetapi juga bagi mereka yang tinggal di sekitar situ.